Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, hari ini kita akan belajar tentang rencana pembelajaran atau EPS tentang sejarah pendidikan Islam ya. Yang tahun kemarin, semester kemarin kita membahas tentang peradaban agama Islam. Sekarang tentang pembelajaran pendidikan Islam. Nah, ini semuanya cara capaiannya atau lulus ketika mengikuti mata kuliah ini. Sebelum saya share mata kuliah ini, saya ingin menjelaskan dulu apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Saya selalu dalam semester ini tetap hitungannya 16 kali pertemuan, tapi di sini nanti kalian bisa lihat berapa pertemuan. Nah, di sini ada beberapa keterampilan umum yang harus kalian miliki, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ya, dan mengimplementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan sebagai mahasiswa. Terus ini juga ada keterampilan khusus yang harus kalian miliki. Terus di sini bahasa atau pembahasan dalam mata kuliah selama satu semester. Yang pertama itu ini ada beberapa mata kuliah atau materi yang pelajari. Ini ada soft skill dan hard skill yang harus kalian punyai. Mampu berkomunikasi secara kalian mengikuti mata kuliah saya. Dan ini bisa nanti saya berikan kepada kalian semua untuk mempelajari apa yang kita bahas. Yang akan membahas pertemuan pertama hari ini, kita akan membahas tentang memahami atau mengantar. Jadi hari ini saya akan mengantarkan kalian untuk materi-materi ke berikutnya. Ya, perkuliahan dan sistem penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran ini selama satu semester. Nah, di sini ada beberapa materi ya, introduction, learning contact, dan di sini ada metode atau media atau strategi pembelajaran yang kita akan gunakan. Ya, ada Zoom atau Google Room atau WhatsApp nanti, atau mungkin kadang-kala kita offline. Di sini juga ada beberapa indikator dan bentuk penilaian, dan nanti kami usahakan kalian atau tiap mahasiswa diminta untuk mengajukan satu pertanyaan, dan pertanyaan itu tidak boleh sama ya antar mahasiswa dan dosen. Ini aktivitas kalian selama perkuliahan. Yang kedua adalah mahasiswa ya menempatkan posisi duduk sesuai dengan umur. Ini tidak usah ya sebenarnya, tapi tidak apa-apa, ini saya jelaskan biar kalian lebih tahu bagaimana cara beretika di dalam suatu kelas. Misalnya itu offline, kalau online bagaimana bertata cara atau beretika dalam perkuliahan, karena kalian adalah sarjana pendidikan agama Islam, terutama kalian memiliki etika yang lebih baik lagi ya dari sebelumnya. Etika yang lebih baik lagi. Ya. Bisa dimatikan itu yang etika yang lebih baik lagi. Tak asal mau SMS kok. Saya mohon ambil Indah mohon lampu nih. Oke. Saya lanjutkan ya. Kalau dalam perkuliahan daring itu pasti banyak sekali yang namanya noise atau gangguan-gangguan ya. Jadi dimaklumi saja. Tapi usahakan dalam perkuliahan daring itu perlu ada etikanya ya. Yang kedua, kita akan membahas materi apa yang akan kita pelajari ini.
yang pertemuan nanti atau perempuan selanjutnya kita akan menganalisis atau membahas tentang relasasi Islam dan Al-Quran dan hadis. Ini yang konsep yang pertama yang kita akan pelajari ya. Di sini dari turunannya, materi pembelajarannya adalah konsep pendidikan Islam, perspektif Al-Quran dan hadis. Nah, di sini kalian mempunyai perspektif, yaitu sudut pandang mengenai pendidikan Islam itu seperti apa menurut Al-Quran dan hadis. Itu nanti kalian bisa pahami sebelum perkuliahan dan kalian bisa tanyakan sudut pandang kalian itu seperti apa sih dalam pelajaran pendidikan atau sejarah pendidikan Islam menurut Al-Quran dan hadis, sudut pandang kalian atau perspektif kalian. Yang kedua adalah mengapa manusia memerlukan pendidikan. Nah, ini nanti kita akan bahas secara detail itu minggu depan. Hari ini kita akan membahas materi-materi dulu selama 1 semester. Nah, apa sih yang ingin dicari oleh manusia itu sendiri tentang pendidikan ya? Nah, ini kita akan bahas minggu depan. Nah, terus selanjutnya yaitu menganalisa atau pendidikan Islam di masa Rasulullah. Nah, di sini ada dua masa, yaitu di masa di Makkah dan di masa di Madinah. Itu sejarah pendidikan, perkembangannya pendidikan Islam yang tahun kemarin itu kita mempelajari tentang peradabannya. Nah, saat ini kita belajar tentang pendidikannya. Nah, itu ada dua, yaitu di masa Rasulullah, yaitu di kota Makkah dan di kota Madinah. Ini minggu ketiga. Minggu keempat, kita akan membahas tentang pendidikan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pasti kalian sudah tahu siapa saja Khulafaur Rasyidin, itu ada 4 ya. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan, dan yang terakhir itu adalah Ali bin Abi Thalib. Itu pertemuan keempat. Nah, selanjutnya untuk RPS selanjutnya itu tentang pendidikan Islam di masa dinasti Umayyah. Sebenarnya kita udah ajar peradabannya, cuma kita tidak menyentuh ke pendidikannya. Nah, saat ini semester ini kita akan membahas tentang pendidikannya di masa Bani Umayyah. Bagaimana pendidikan di masa Bani atau dinasti Umayyah Timur dan dinasti Umayyah Barat. Jadi ada 2 kota yang harus kita pelajari ini. Dan ini nanti kita bahas dan kalian juga harus pahami juga. Nah, yang pertemuan ke-6 adalah menganalisa atau pendidikan Islam di Bani Abbasiyah. Kenapa Umayyah dan Abbasiyah itu selalu ada? Karena pendidikan atau perkembangan di dunia Islam itu pasti ada yang namanya Umayyah dan Abbasiyah, itu tidak akan terlepas ya. Jadi di sini kita juga akan membahas kapan berdirinya dinasti Abbasiyah atau Umayyah. Mungkin kalian sudah tahu di semester yang kemarin, mudah-mudahan tidak lupa ya. Kalau lupa berarti harus belajar lagi biar diingat ya. Nah. Terus yang selanjutnya adalah ujian tengah semester. Nah, ini sudah terjadwal semuanya. Selanjutnya kita akan belajar tentang dinasti pendidikan yang ada di Turki Utsmani ya. Ini seperti apa, atau yang sekarang mulai dari zaman dulu sampai sekarang itu perkembangan pendidikan Islam di Turki itu seperti apa, dan kemajuannya dulu sampai sekarang itu seperti apa. Kita juga akan mempelajari tentang pendidikan bukan di Timur Tengah saja atau di Eropa saja, kita juga akan mempelajari pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ini bagaimana caranya atau pendidikan Islam ya di masa Safawiyah atau Safawi atau di masa kerajaan ya. Itu kapan berdirinya kerajaan itu sendiri, terus kapan pendidikan berkembang di kerajaan tersebut. Nah,
selain Safawi, kita akan menuju ke Mungal, ya. Munggal ini juga perkembangan Islam yang berkembang juga di sana. Kerajaan Mungal itu di mana juga kita akan bahas secara detail atau secara tuntas sampai kita selesai di semester ini. Nah, yang ini adalah pendidikan sejarah pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Nah, di sini mungkin kalian tidak mengenal Daya itu apa, Maunasa itu apa, Madrasah di Nangro Aceh Darussalam ini adalah pendidikan Islam yang pertama kali yang kita akan pelajari. Terus surau itu apa di Minangkabau, dan keraton hingga pondok pesantren di Palembang atau pondok pesantren di Jawa. Nanti kita juga akan pelajari ini semua sampai selesai. Terus yang selanjutnya adalah kebijakan pemerintah terhadap pondok pesantren itu seperti apa, kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia ini. Mulai zaman dulu sampai sekarang itu seperti apa kebijakannya. Terus ini juga dilema madrasah di era otonomi daerah atau problematika pengajaran PAI ya yang ada di sekolah umum atau di perguruan tinggi. Nah, sekarang juga ada yang namanya sekolah full day yang dulu diwacanakan tapi sekarang sudah ada. Terus dulu hanya pendidikan Islam, sekarang ada sekolah Islam terpadu, itu seperti apa? Terus bagaimana sekolah Islam yang lainnya? Apakah ada perbedaan atau kesamaan antara sekolah Islam terpadu atau sekolah Islam biasa? Ini yang terakhir ya, yang terakhir ini adalah tentang profil singkat perguruan tinggi Islam ya yang tertua di dunia dan yang tertua di Indonesia, dan pesantren tertua di Indonesia. Ini adalah mata kuliah yang akan kita pelajari selama 1 semester. Dari sini kalian saya akan memberikan RPS ini sebagai gambaran. Ketika kalian sebelum masuk kita bisa mendiskusikan sesuai dengan aktivitas pembelajaran atau pengalaman mahasiswa yang sudah kalian dapat ataupun yang belum didapat atau yang akan didapat. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan tentang RPS ini? Ada? Ibu, saya mau tanya. Ya. Itu materi-materinya itu kita dikasih tugas kayak kemarin buat makalah sama presentasi atau bagaimana? Nanti untuk semester ini sistemnya diskusi, jadi saya akan memberikan gambaran. Tapi sebelum kita masuk di dalam perkuliahan ini, kalian harus pelajari dulu tentang ini semuanya. Jadi ketika saya memberikan PPT-nya, nah kalian sudah sedikit ada gambaran seperti apa materi yang kita pelajari hari ini gitu. Jadi ini pokok-pokok materinya yang saya berikan ke kalian. Untuk masalah diskusi atau kelompok itu nanti saya akan bagi, tapi untuk saat ini saya tidak akan metode seperti itu lagi ya. Nanti saya akan bagi lagi yang dalam 1 kali pertemuan itu nanti saya pengennya kalau saat diskusi materi itu offline saja. Karena apa? Karena untuk membahas yang kemarin ya, yang online kemarin itu kurang maksimal ya untuk diskusi kita. Jadi banyak yang terkendala oleh jaringan untuk masalah diskusi atau pembagian kelompok dalam mendiskusikan suatu materi yang sudah saya berikan. Nah, kenapa saya tidak berikan untuk saat ini setiap materi ini untuk kelompok? Nah, karena sebagai dasar alasan saya kalau melalui Zoom meeting dalam mendiskusikan suatu materi ini kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Yang pertama itu mahasiswa tidak konsen
apa yang dijelaskan oleh temannya. Kedua, ketika temannya tanya, yang lain mungkin ada yang mendengar atau ada yang tidak, ya, karena kita tidak bisa memantau kalau kita lewat Zoom meeting. Yang ketiga itu kita tidak tahu sih, mungkin ada yang masuk di dalam otak kita ataupun hanya lewat saja di dalam pikiran kita. Jadi tidak begitu mengena gitu. Nah ini yang saya yang saya amati di semester yang lalu, ya. Intinya nanti untuk masalah tetap ada diskusi kelompok, tapi aku pengennya itu offline, yang offline. Meskipun itu nanti dibagi 2 kelompok atau 3 kelompok, ya, itu saya berusaha untuk offline, ya, untuk diskusi kelompoknya. Biar sama-sama kita akan membahas secara detail materi mana sih yang harus kita diskusikan di tema ini, ya, di materi ini mana saja yang harus kita diskusikan. Jadi ada beberapa yang akan kita diskusikan di sini, yaitu berbentuk kelompok, ya. Jadi tidak semuanya ini saya share atau kalian yang membuat kelompok. Nanti saya yang akan membuat kelompok sesuai dengan absen yang kalian kirim di saya. Mungkin bukan besok atau lusa, nanti saya cari materi yang bagus di dalam RPP ini yang enak untuk didiskusikan bersama, gitu, ya. Oke, ada yang lain? Kalau masalah penilaiannya tetap sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ya, ada 4 poin. 4 poin: kehadiran, partisipasi, UTS, UAS, dan tugas. Nah, partisipasi dan tugas itu jadi satu, ya, saya jadikan satu. Nanti penilaiannya nanti saya share bagaimana penilaiannya, saya coba contohkan, ya, untuk penilaiannya. Selama ini kan saya tidak pernah edarkan toh. Coba saya edarkan sebentar. Sebagai gambaran, ya.